Halo, kembali lagi di LK7. Sehat-sehat selalu kalian semua? Pasti. Kali ini saya akan membawakan film beradrenalin seru seorang tukang kuli semen yang ternyata mantan CIA terbaik. Langsung saja, tanpa basa-basi. Diawali seorang kritikus pemerintah Amerika Serikat, khususnya di bidang intelijen, bernama Greta. Ini paparasnya. Siang itu ia menemui seorang pria misterius yang mengaku memiliki beberapa bukti bobroknya CIA. Greta terlihat sangat senang akan foto-foto maupun berkas yang ditunjukkan, sampai ia menyadari kalau pria ini memiliki niat lain di balik pertemuannya. Ya, Greta dibunuh oleh pria misterius ini. Berita mengenai kematian Greta pun memicu gelombang protes di Yunani. Sudah ada 3 kritikus bidang intelijen Amerika yang diduga dibunuh oleh CIA di negaranya. Menteri Luar Negeri Yunani bernama Kostes bahkan membuat pernyataan bahwa Amerika telah membunuh warganya. Maka dari itu, seorang agen CIA bernama Cat, ini paparasnya, ditugaskan untuk mencari datang di balik pembunuhan Greta. Setelah seharian menyusuri rekaman CCTV, ia berhasil menemukan pelaku, dan begitu ia sadar siapa pelakunya, Cat sangat panik dan segera menghadap ke atasannya. Pria itu bernama Victor Radek. Ini paparasnya, mantan agen CIA yang seharusnya telah mati 18 bulan yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana ia selamat dan apa motif dibalik pembunuhannya? Maka dari itu, Cat bersama atasannya menemui seorang pria bernama Phil. Ini paparasnya, seorang pekerja sebagai tukang batu biasa, tapi juga seorang mantan agen ternama. O'Malley sebagai mantan atasan Phil meminta agar dia dan Cat berangkat ke Yunani untuk menangkap Radek. Kemungkinan besar, ia merencanakan sesuatu yang sangat bahaya dengan bekerja sama dengan para mafia Rusia. Tapi perintah tersebut langsung Phil tolak, di mana ia tak lagi ingin berurusan dengan misi rahasia lainnya. Sebenarnya salah satu alasan Phil ditugaskan karena 18 bulan yang lalu dialah yang diutus membunuh Radek. Malam itu saat Phil selesai dengan pekerjaannya, ia kembali teringat masa lalu di mana ia dan Radek dahulu bersahabat. Bahkan ia sangat dekat dengan keluarganya. Begitu selesai mengenang masa lalu, Phil tiba-tiba dikepung oleh beberapa pembunuh bayaran dan tiba-tiba ya, Phil yang terkena tembakan segera mengobati lukanya lalu berusaha kabur. Terlihat 2 orang muncul dan berusaha membunuhnya, tapi disinilah kita diperlihatkan kemampuan Phil yang sesungguhnya, di mana walaupun tanpa menggunakan senjata, ia mampu membantai 2 musuh yang berusaha membunuhnya. Ternyata masih ada 1 musuh yang muncul belakangan dan pertarungan sengit keduanya pun terjadi. Saat terjatuh ke sebuah lift darurat, si musuh sebelum mati sempat mengatakan kalau Radek menitipkan salam untuknya. Akibat kejadian semalam, Phil memutuskan untuk menerima misi yang diberikan kepadanya. Pagi itu, mereka berdua berangkat menggunakan pesawat militer, dan sepanjang jalan, Phil cuma mengingatkan agar Cat tidak menghalanginya sepanjang misi. Di tengah perjalanan, Cat juga sempat membuka file lama terkait misi pembunuhan Radek. Disitulah Phil berhasil membunuh Radek, namun jasadnya tak ditemukan karena jatuh ke laut. Dan terlampir juga jasad foto anak dan istri Radek yang ditemukan bersimbah darah. Singkat cerita, begitu tiba di Yunani, Phil diam-diam mengarahkan mereka untuk mendatangi teman lamanya bernama Patricio. Sekedar info, dahulu Phil sebelum mengundurkan diri dari CIA, dirinya lama ditugaskan di Yunani, makanya ia sudah hafal bentuk kondisi negara ini. Lanjut, ia mendatangi Patricio untuk mendapatkan senjata, identitas baru, maupun kendaraan untuk penyamaran mereka. Patricio terkenal mampu menyediakan semua kebutuhan para agen sejak dulu. Walaupun awalnya Cat kurang setuju karena tak sesuai dengan protokol, tapi ujung-ujungnya ia sepakat dengan Phil demi bisa menangkap Radek.
Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di kota Thessaloniki. Mereka berdua menyamar sebagai kekasih dalam misi kali ini. Dan begitu tiba di hotel, Vel dengan baik hati mempersilahkan Cat untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum mereka ke titik selanjutnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah siasat mata demi Vel bisa menyelinap keluar. Dari sana ia kemudian ke gereja untuk meninggalkan HP yang diberikan oleh Cat agar tak bisa terlacak. Selanjutnya, diam-diam ia ke sebuah pesta untuk menemui teman lamanya yang juga seorang agen CIA bernama Tai. Vel meminta info lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalannya Radek selama bertugas. Ia yakin sampai saat ini mereka masih saling berinteraksi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya. Sebagai teman dekat sejak lama, Tai tanpa basa-basi langsung memberikan info yang Vel inginkan. Malam itu tanpa membuang waktu, ia langsung ke sebuah klub yang dimiliki oleh mantan informan bernama Stin. Untuk mendapatkan informasi keberadaan Radek dari Stin tentu tak akan mudah. Ia tak akan mau buka mulut, apalagi kini dirinya menjadi miliuner dan memiliki banyak bodyguard. Maka dari itu, Vel tak ada pilihan lain selain membantainya seorang diri. Bodyguard Stin pun terus berdatangan, namun Vel dengan sangat lincah berhasil menghajar mereka satu persatu dengan tangan kosong. Namun bagaimanapun juga jumlah mereka tak ada habisnya. Maka dari itu, ia memilih untuk kabur. Untung Cat datang menawarkan tumbangan tepat saat pada waktunya. Tentu saja karena ditinggal di hotel, Cat sangat marah. Di sisi lain, sepanjang jalan Cat meminta dijelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan Radek yang tadinya seorang agen malah jadi target CIA. Vel pun kemudian menjelaskan, dahulu Radek menyamar menjadi perantara bagi mafia Rusia dan Yunani, tapi penyamarannya terbongkar dan keluarganya dibunuh. Sejak saat itu, ia membabi buta para mafia ataupun orang Rusia yang berada di Yunani, dan akhirnya Vel diutus untuk membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Tai mendapatkan email berupa bukti video konspirasi CIA di berbagai negara. Jika CIA tak ingin video tersebut tersebar, maka Radex meminta tebusan berupa uang senilai 100 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. You're sure this guy's working with Radek? Kembali ke Vel dan Cat yang berhasil melacak kediaman Stin. Saat rumah itu kosong, mereka berdua berhasil masuk dan mencari petunjuk tambahan. Sebagai tukang batu yang handal, Vel melihat ada yang aneh dengan perapihan di rumah tersebut. Dan begitu ia bongkar, di dalamnya ditemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radex. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lainnya yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Hingga tiba-tiba seorang bawahan Stin masuk ke rumah. Untung saja mereka berdua berhasil bersembunyi, namun Cat tiba-tiba bersin dan membuatnya penyamaran terbongkar. Cat sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak musuhnya, tapi malah terdiam karena grogi. Alhasil ikut terluka dalam aksi kali ini. Vel sendiri tak menyangka musuhnya cukup tangguh, tapi pada akhirnya tetap mampu ia habisi dengan brutal. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya. Si kritikus terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Vel meminta bantuan Patricio untuk ikut dalam misi kali ini, sedangkan dirinya dan Cat mencoba mencari keberadaan Radex di sekitar lokasi. Dan tak lama kemudian, Vel mendapat telepon dari Radex. Keduanya saling berbincang dan di sini kita diberitahu kalau ternyata 18 bulan yang lalu Vel memang tak membunuh sahabatnya. Lebih tepatnya ia memalsukan kematiannya. Namun ia tak menyangka kalau Radex akan kembali muncul untuk membalas dendam ke CIA. Alasan utama Radex ingin menghancurkan nama CIA karena ternyata penyamarannya terbongkar di masa lalu. Tak lain karena ulah petinggi institut itu sendiri. Sembari nelpon mendengarkan Radek, Vel mencoba keliling mencari keberadaan Radex yang harusnya tak jauh dari lokasi, tapi mereka malah tertipu. Stay out of the way. Vel berhasil menjatuhkan Radex dari motornya,
namun tetap saja ia berhasil kabur. Tapi paling tidak, mereka berhasil menemukan sebuah tablet yang ditemukan pada jok belakang motornya. Access the hard drive. Akibat kejadian ini, Cat sempat marah karena Val tadi bertindak sembrono. Tapi ada hal lain yang mesti mereka diskusikan. Radex tadi setelah membunuh targetnya sempat melempar sebuah foto, dan orang yang berada di foto adalah salah satu target hitam CIA. Yang berarti Radex bisa saja membocorkan seluruh data tersebut ke media dan menimbulkan kekacauan diplomasi Amerika. Pertanyaannya, dari mana ia mendapatkannya? You really are paranoid, aren't you? Dari sana, Val mampir menemui Tai, di mana ternyata dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Val sempat mengajaknya untuk kabur bersama. Tapi Tai merasa seluruh kehidupannya telah ia abadikan untuk negara. Lanjut, Val sempat menyampaikan soal perkataan Radek tadi, di mana CIA sendirilah yang telah membocorkan penyamarannya ke para mafia. Dan ternyata itu merupakan kenyataan, karena Tai sebelum menjadi kepala stasiun CIA di Yunani, diberitahukan info tersebut. CIA berdalih itu adalah tindakan yang harus mereka ambil karena Radex dahulu telah menolak tugas yang diberikan. Kita dibawa kilas balik untuk menjelaskan tugas apa yang membuat Radex dikhianati oleh CIA. Saat itu, kinerja Radex sangat bagus. Para petinggi CIA kemudian memberinya promosi dan memintanya untuk berhenti di penyamarannya. Ia juga diberikan tugas baru, di mana harus membunuh seorang politisi Yunani. Selama ini, Radex hanya memikirkan orang-orang yang sudah jelas melakukan kejahatan, seperti mafia dan gangster. Maka dari itu, begitu diminta membunuh politisi, ia menolak. Dan agar ia mau melanjutkan tugasnya, CIA membeberkan identitasnya ke para mafia yang menyebabkan istri dan anaknya dibunuh. Saat pulang kembali ke hotel, Val ditodong pistol oleh Cat yang berhasil mengetahui kalau kemarin waktu di lokasi Radex menelponnya. Sekarang ia curiga kalau selama ini mereka berdua bekerja sama dan tidak menutup kemungkinan Val sejak awal tak pernah menyelesaikan misi pembunuhan Radex. You never killed him. Val sendiri hanya tersenyum begitu dirinya ketahuan tak pernah membunuh Radex. Tapi ia juga menjelaskan alasan lengkapnya mengapa pada saat itu Radex tak bersalah. Singkat cerita, malam itu mereka mendatangi gudang Patricio untuk mencari tahu soal isi hard drive tablet yang mereka berhasil ambil dari Radex kemarin. Tapi anehnya, sejak tadi Patricio tak mengangkat teleponnya sama sekali. Bahkan anjing kesayangannya terlantar di luar gedung, dan begitu mereka menyusuri ke dalam, ternyata ia telah mati. Bahkan jasadnya dipasang jebakan bom yang untung saja Val berhasil sadar sejak awal. Tak sampai di sana, jasad Patricio hanyalah umpan semata karena tak lama kemudian Stin bersama puluhan bawahannya datang di lokasi dan mengincar mereka berdua. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Cat dan Val menyebar untuk menghabisi musuh satu persatu. Pada akhirnya, Val berhasil mengalahkan sebagian besar musuh yang mengejarnya, sedangkan Cat yang tadinya bersembunyi di gerbong kereta malah tertangkap oleh musuh. Val akhirnya dipaksa menyerahkan diri atau Cat yang akan mereka bunuh. Di akhir perpisahan, Cat sempat meminta maaf atas kecerobohannya, namun Val bilang semua akan baik-baik saja, dan akhirnya I'm somebody now. Yeah. ya, ternyata bom yang berada pada jasad Patricio berhasil Val gunakan sebagai jalan keluar di situasi tadi. Cat yang tadinya sudah khawatir bukan main, kini jadi sadar kalau Val memang bukan mantan agen sembarangan. Di pertengahan jalan, mereka juga mendapat kabar kalau CIA setuju untuk membayar uang 100 juta dolar yang Radex minta. Maka dari itu, tak lama kemudian O'Malley tiba di kota kantor CIA Yunani dan memberitahukan Radex memiliki syarat dalam transaksi uang yang dia minta, di mana ia menginginkan agar Cat yang diutus untuk membawakan hard drive berisikan Bitcoin yang menjadi objek transaksi. Tentu saja mendengar keputusan itu, Val protes karena ia tahu betul Cat akan
akan masuk ke dalam perangkap, tapi protesnya itu malah dibalas dengan pemecatan. Tanpa membuang waktu, Cat menaiki kereta menuju lokasi yang diberikan. Begitu tiba di sana, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya yang berujung ke dalam ruangan bawah tanah ke sebuah kafe. Tapi saat itu juga tiba-tiba Val kembali muncul. Ia berhasil mengikuti Cat menggunakan alat pelacak yang diam-diam ia pasang. Mereka berdua kemudian saling berganti peran, di mana Val langsung masuk ke sebuah ruangan dan menemukan laptop yang ketika hard drive berisikan Bitcoin itu dicolokkan, laptop langsung mengaktifkan video call bersama Radex. Ia mengatakan sudah menduga kedatangannya. Alasan persahabatan mereka berdua dahulu hancur karena Val gagal melindungi keluarga Radex, dan kini sebagai penutup dari aksi balas dendamnya, Radex bilang ia akan membunuh Menteri Luar Negeri Yunani. Tentu saja jika itu dilakukan, maka CIA akan disalahkan sepenuhnya dan menimbulkan perang antar negara. Please tell the girls I'll be seeing them soon. Di bawah meja ternyata telah dipasang sebuah bom. Dalam waktu singkat, Val berusaha mencari cara agar bisa meminimalisir efek ledakan, dan akhirnya Radex terlihat menaiki mobil van dan berusaha kabur dari lokasi. Ia sempat berusaha menabrak Val namun gagal. Untung saja di waktu yang sama, Cat datang dengan membawa mobil Val dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, dengan melewati jalan pintas, Val berhasil menerobos dinding dan langsung menabrak mobil Radex hingga terpental. Mereka semua terluka cukup parah akibat kecelakaan ini, tapi tetap saja Radex berhasil kabur dari lokasi. Namun karena telah mengetahui siapa yang akan menjadi target berikutnya, Val langsung ke tempat sang Menteri Luar Negeri Yunani berada. Di tengah keramaian, Val berusaha mencari keberadaan mantan sahabatnya yang pasti sebentar lagi akan membunuh Costes. Terlihat ia sedang berada di panggung dan berhasil menyamar sebagai salah satu anggota media. Karena tak ingin membuang waktu, Val langsung mengambil sebuah palu dan merubuhkan pijakannya. Sebelum membunuh Radex, Val sempat meminta maaf karena dahulu tak berhasil melindungi keluarganya, dan akhirnya ia pun melepaskan tembakan yang mengakhiri seluruh misi ini. Tapi karena dianggap sebagai ancaman, Val juga ditembak oleh polisi setempat. Saat terbangun di rumah sakit, Cat dan O'Malley telah berada di sana. Mereka mengatakan sekali Radex berhasil ditangkap, tapi dana yang dicuri hilang entah kemana. O'Malley secara khusus berterima kasih ke Val, dan saat tersisa mereka berdua di ruangan, Cat mengatakan kalau O'Malley pasti memiliki uang yang telah dicuri. Mereka menduga kalau dialah orang dalam CIA yang diam-diam membantu kejahatan Radex. Just let it go. 2 malam kemudian, Val diam-diam menyelinap ke apartemen Tai. Terlihat ia tengah bersiap-siap keluar kota untuk liburan. Sebenarnya Val kesana hanya untuk bertemu mantan kekasihnya, tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah piringan hitam yang harusnya milik Radex dahulu. Di sanalah ia menyadari kalau orang dalam yang selama ini berkhianat adalah mantan kekasihnya sendiri. Ia juga menjual informasi CIA demi mendapatkan uang tembusan kemarin. I'm out here for me. I'm not the same person anymore. Di saat yang sama, beberapa pasukan kiriman kembali muncul untuk membunuh Val. Sebelum mereka berhasil masuk ke apartemen, Val membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang telah lama ia simpan di apartemen, yang kemudian ia masukkan ke dalam oven, dan akhirnya ya, ledakan barusan menghabisi semua musuh yang mengejarnya. Tapi Val yang dalam keadaan terluka akibat jatuh dari ketinggian malah hampir ditabrak oleh mantan kekasihnya. Untung saja Cat berhasil menyusul ke lokasi dan memberikan pertolongan. Beberapa waktu kemudian, Cat dipanggil menghadap ke atasannya. Kinerja kemarin dipuji dan dipromosikan ke lantai atas. Tapi bukannya senang, Cat malah lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akibat kemarin, ia belajar banyak dari Val dan menyadari institusi tempatnya bekerja banyak melakukan tindakan kotor seperti kasus Radex.
Bye. Beralih, sedangkan File saat ini sedang asik menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang batu. Dan dengan begitu film pun tamat.